Seri 4 Pedang Kayu Harum. Pendekar Lembah Naga. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 68. Perlahan-lahan ada sisa-sisa air mata menetes dari kedua mata Lye Seng. Tentu saja, dia pernah mendengar tentang cerita itu. Anehnya, kini keluar dari mulut Hueshio itu, dengan suaranya yang halus lembut. Cerita itu mempunyai pengaruh yang lain, menembus sampai ke dasar hatinya dan membuat dia melihat kenyataan itu. Lo Suhu tidak tahu orang yang mati ini adalah kekasih saya, istri saya bukan seorang cengeng, Lo Suhu dan sudah biasa menghadapi kematian, akan tetapi dia ini, semasa hidupnya menderita begitu banyak kepahitan, dan selagi saya berusaha untuk membuatnya bahagia, dia telah mengambil jalan pendek, dia mengorbankan diri demi keluarga saya. Demi kerajaan, betapa tidak akan hancur hatiku, Lo Suhu. Hueshio tua itu mendengarkan dengan tenang dan sabar sampai Lye Seng berhenti bicara dan menunduk, memejamkan mata. Kemudian terdengar suara Hueshio itu, suaranya lantang namun lembut sekali. Orang muda, pandanglah baik-baik dan sadarilah. Lihatlah dengan waspada, siapakah yang kau tangisi itu? Siapakah yang kau kasihani itu? Bukankah sesungguhnya, di balik semua keteranganmu tadi, engkau menangisi dirimu sendiri, engkau mengasihani dirimu sendiri? Lye Seng mengerutkan alisnya, termenung sejenak lalu terkejut bukan main. Dia mengangkat muka memandang kepada Hueshio tua itu dengan mata terbelalak marah. Berani kau menuduhku seperti itu? Tenang dan pandang sajalah, pandang dengan waspada dan jujur, katanya menggerakkan tangan dan sikapnya yang lembut halus itu seolah-olah membuyarkan kemarahan Lye Seng. Orang muda ini duduk termenung, memandang kepada diri sendiri dan jantungnya berdebar tidak karuan. Dia melihat, mula-mula secara samar-samar saja, akan tetapi makin lama menjadi makin jelas dan timbullah keraguan besar. Benarkah dia berduka karena kasihan kepada Sun Eng? Ataukah tidak lebih condong karena kasihan kepada diri sendiri? Dia tidak dapat menjawab. Dia bingung sekali dan kembali dia memandang kakek itu. Lo Suhu, mohon petunjuk, akhirnya dia berkata. Orang muda, bukan maksud pinceng untuk mencelamu, melainkan untuk menyadarkanmu. Engkau sendiri menceritakan betapa kekasihmu hidup menderita banyak kepahitan. Sekarang dia telah meninggal, bukankah berarti dia setidaknya terbebas daripada kepahitan-kepahitan itu? Maka, dengan alasan apa lagi engkau merasa iba kepadanya? Yang jelas, engkau menangis dan berduka karena iba diri, karena engkau merasa kehilangan, karena engkau ditinggalkan dan merasa kesunyian. Tidakkah demikian? Lye Seng mengangguk-angguk, tak dapat membantah kebenaran kata-kata itu. Kini nampak nyata olehnya. Sun Eng hidup dalam keadaan sengsara karena menderita batin yang hebat. Sun Eng selalu menyesalkan penyelewengannya, yang membuatnya merasa rendah diri dan tidak berharga menjadi istrinya. Apalagi keluarga Qin Ling Pai menolaknya. Kemudian, untuk mengangkat harga dirinya, Sun Eng telah berkorban dan biarpun usahanya berhasil baik, namun dirinya telah mengalami penghinaan yang membuat dia merasa dirinya menjadi semakin kotor. Kalau Sun Eng tidak mati, sudah pasti Sun Eng akan semakin menderita karena merasa semakin tidak berharga baginya. Bukankah kematian itu bahkan merupakan jalan keluar yang baik bagi Sun Eng? Mengapa dia menangisinya? Apakah dia ingin melihat Sun Eng tetap hidup dalam keadaan menderita batin yang hebat itu? Duka tidak dapat dihilangkan melalui hiburan, tidak pula dapat dihilangkan melalui pelarian, orang muda. Yang penting kita membuka mata melihat kenyataan, jangan membiarkan duka membutakan mata batin. Penglihatan yang terang dengan pengamatan yang waspada akan mendatangkan pengertian, dan hanya pengertian mendalam dan kesadaran yang akan meniadakan duka yang tiada guna dan melemahkan lahir batin itu. Untuk kurang lebih setengah jam lamanya Lye Seng mendengarkan suara kakek itu, suara yang lembut dan tenang, yang mendatangkan ketenangan dalam hatinya, yang membuat hatinya menjadi ringan dan lapang, yang membuat dia kini berani memandang makam Sun Eng tanpa kepedihan hati. Akhirnya dia menjadi sadar benar-benar akan semua tindakannya yang hanya menurutkan kata hati dan perasaan yang terdorong oleh iba diri belaka. Dan tiba-tiba saja dia melihat masa depan yang cerah tanpa Sun Eng, yaitu masa depan menjadi seperti kakek ini, yang hidup bebas dalam arti yang seluas-luasnya. Maka dia lalu menjatuhkan diri berlutut di depan kakek itu. Lo Suhu, perkenankanlah Tercu ikut bersamamu mempelajari hidup dan masuk menjadi Hueshio di kuil yang Lo Suhu pimpin. Hueshio tua itu tersenyum dan mengangguk-angguk.
Orang muda, Pincang melihat bahwa engkau bukanlah orang muda sembarangan, melainkan seorang muda yang tentu memiliki ilmu kepandaian silat yang tinggi, bukan? Pincang sendiri bukan ahli silat, namun Pincang dapat mengenal orang pandai. Siapakah namamu dan dari keluarga manakah engkau, orang muda? Tecu bernama Lie Seng, ibu Tecu adalah putri dari mendiang Kongkong Chia Keng Hong ketua Chin Ling Pai. Pomitohut sudah Pincang duga. Kiranya engkau adalah cucu pendekar sakti itu, dan sekarang engkau ingin menjadi Hueshio. Ah, bukankah itu hanya merupakan pelarian saja bagimu, untuk menghibur hatimu yang berduka dan putus asa? Masuk menjadi Hueshio bukan hal yang main-main dan hanya untuk pelarian belaka, si Chu. Tecu melihat masa depan yang gelap, suhu. Tecu penuh dendam dan sakit hati, kalau Tecu melanjutkan hidup ini seperti biasa, tidak dapat dihindarkan lagi Tecu tentu akan mengakibatkan kekerasan dan banjir darah karena Tecu tentu akan mengamuk untuk membalas kematian kekasih Tecu. Kakek itu mengangguk-angguk. Pincang sudah melihat hal itu dan karena itulah maka Pincang berusaha menyadarkanmu. Kalau memang masuk menjadi Hueshio itu timbul dari tekadmu sendiri, karena kesadaranmu, maka terserah. Pincang memimpin kuil Hok Seng Tong di kaki bukit sana. Marilah, si Chu. Lie Seng bangkit dan setelah sekali lagi meraba-raba makam Sun Eng dan mengucapkan selamat tinggal kepada kekasihnya itu, kini dengan hati ringan dan lapang, dia pun bangkit dan mengikuti Hueshio tua itu turun gunung. Beberapa bulan kemudian, Lie Seng telah mencukur rambutnya dan berpakaian jubah lebar, menjadi Hueshio yang tekun menekuni hidup dan kebatinan di dalam kuil Hok Seng Tong di bukit sunyi sebelah selatan kota raja itu. Betapa banyaknya di antara kita yang seperti Lie Seng itu? Melarikan diri sendiri dari kenyataan hidup. Melarikan diri dari kepahitan hidup. Lalu mengejar-ngejar kemanisan hidup. Padahal, pelarian dari yang pahit dan pengejaran yang manis itu tidak ada bedanya sama sekali. Melarikan diri dari yang pahit lalu berlindung kepada sesuatu itu berarti juga mengejar kemanisan yang diharapkan bisa didapatkan dari tempat berlindung itu. Dan selama pengejaran akan sesuatu yang dianggap manis dan menyenangkan ini terjadi, maka kita akan terus-menerus terseret ke dalam lingkaran setan yang tiada habisnya. Pelarian tidak akan melenyapkan duka, pelarian tidak akan melenyapkan kegelisahan dan rasa takut. Mungkin saja dapat mendatangkan hiburan sesaat, namun duka itu, rasa takut itu, tidak akan lenyap, hanya untuk sementara waktu terselubung saja oleh hiburan yang didatangkan oleh pelarian. Setiap saat akan muncul kembali. Kita semua mengenal apa penyesalan itu, apa kekecewaan itu, dan apa rasa takut serta kedukaan itu. Mengapa kita selalu harus mencari hiburan di mana kita dapat berlindung untuk melarikan diri dari hal-hal yang tidak enak itu? Mengapa kita tidak pernah berani menghadapi semua itu, menghadapi mereka di waktu mereka itu timbul, menghadapinya dengan langsung, memandangnya dan menanggulanginya di saat mereka muncul sehingga mereka itu akan lenyap di saat itu juga dan takkan pernah muncul kembali? Penanggulangan ini bukan berarti mengusahakan agar mereka lenyap, sama sekali bukan. Melainkan menghadapi duka pada saat itu menyerang kita, memandang dan menyelaminya secara langsung, mengenal luar dalam apa sebenarnya duka itu. Akan tetapi sayang, kita selalu ingin senang, maka begitu timbul sesuatu yang tidak menyenangkan menurut anggapan kita lalu melarikan diri. Bicu! Teriakan Sin Leong ini nyaring sekali karena memang dia kaget bukan main melihat betapa tubuh Bicu juga melayang dan meluncur turun. Sama sekali tidak disangkanya bahwa darah itu akan melakukan perbuatan senekat itu, menyusul dia terjatuh ke dalam jurang dengan meloncat. Kalau dia sendiri yang terjatuh, tentu dia akan mencari akal untuk dapat terhindar dari ancaman maut, akan tetapi kini Bicu juga turut jatuh, maka seketika dia menjadi nanar dicekik rasa khawatir yang hebat. Dia terjatuh dalam keadaan terjengkang, maka tubuhnya terlentang. Sedangkan Bicu yang meloncat itu menelungkup. Cepat Sin Leong menyambar tangan kiri Bicu dan dia berhasil menangkap pergelangan lengan kiri darah itu. Lalu dia merangkul pinggang Bicu dengan erat. Bicu juga merangkul sambil memejamkan mata karena ngeri. Sin Leong, isaknya. Biarpun maklum bahwa mereka melayang ke dalam jurang yang seolah-olah tanpa dasar saking dalamnya, dan bahwa tubuh mereka tentu akan hancur lebur kalau menimpa dasar jurang, namun Sin Leong tidak mau kehilangan semangat dan kesadarannya. Selagi masih hidup dia harus berdaya upaya menyelamatkan diri. Dengan cepat kedua tangannya merenggut kancing baju di depan tubuhnya. Untung pinggang Bicu amat ramping sehingga biarpun lengan kanannya sudah melingkari pinggang itu tangan kanannya masih dapat mencapai depan bajunya.
Sekali renggut, terlepaslah semua kancing bajunya dan kini dia memegangi kedua ujung baju yang terbuka itu dengan kedua tangannya, dibentangkan seperti sayap. Usahanya berhasil. Dia merasakan tekanan dari bawah seolah-olah luncuran mereka berdua agak tertahan sedikit, tidak selaju tadi, dan bajunya yang dibentangkan itu mengembang dan menangkap angin. Bicu, cepat buka bajumu, kembangkan bajumu seperti ini, seperti layar, teriaknya. Bicu menghentikan isaknya. Mula-mula dia tidak mengerti mengapa dia disuruh membuka bajunya. Akan tetapi ketika dia memberanikan hati membuka mata dan melihat apa yang dilakukan Sin Leong, dia cepat menggerakkan kedua tangannya, dengan jari-jari gemetar dia merenggut bajunya. Setelah dirobeknya baju itu dan di lain saat dia pun sudah memegangi ujung kanan kiri bajunya yang dibentangkan. Kembali ada tenaga menahan dari bawah ketika baju itu menangkap angin dan mengembang. Luncuran mereka tertahan dan tidak secepat tadi, akan tetapi tentu saja kedua layar itu tidak cukup kuat untuk menahan dan tubuh mereka masih terus meluncur ke bawah. Sambil merangkul pinggang Bicu, Sin Leong miringkan tubuhnya dan memandang ke bawah. Hampir pingsan dia karena pening ketika melihat bawah yang demikian dalamnya, akan tetapi dia menggoyang kepala mengusir kepeningan dan rasa ngeri. Dia melihat sebatang pohon yang tumbuh di dinding tebing itu. Pohon yang cukup besar. Itulah yang akan menolong kita, pikirnya. Kalau gagal mereka tentu akan tewas. Dia lalu mengerahkan tenaganya, menggerakkan kakinya sehingga tubuhnya bersama tubuh Bicu melayang agak dekat dengan tebing. Pohon itu seperti melayang ke atas, makin lama makin besar mendekati mereka. Memang berbahaya sekali. Kalau terlalu dekat dengan tebing tubuh mereka meluncur, membentur batu tebing sedikit saja, tentu mereka akan tewas sebelum tiba di dasar jurang. Pohon itu makin besar kini, seolah-olah terbang naik ke arah mereka, bukan mereka yang meluncur ke arah pohon. Sin Leong siap dengan tangan kirinya sedangkan lengan kanan tetap merangkul pinggang Bicu. Biar maut sekalipun tidak akan mampu memaksa dia melepaskan pinggang dari rangkulan lengan kanannya itu. Bres! Mereka telah tiba di tengah-tengah pohon itu dan tubuh mereka berhenti meluncur. Sin Leong telah berhasil. Tangan kirinya dapat menangkap sebatang cabang pohon itu dan mereka bergantung di situ. Pakaian mereka robek-robek dan tubuh mereka lecet-lecet, bahkan Bicu yang masih dirangkul pinggangnya oleh lengan kanan Sin Leong itu terkulai lemas. Pingsan. Sin Leong cepat menarik dirinya duduk di atas cabang, lalu menarik Bicu di pangkunya di tempat aman itu, di dahan yang bercabang. Lengan kirinya terasa nyeri bukan main. Baru terasa setelah dia dapat duduk dengan aman di atas dahan. Ketika digerakkannya lengan itu, hampir dia menjerit dan tahulah dia bahwa lengan itu terkilir pada sambungan paling atas dekat pundak. Bicu! Bicu, sadarlah! Berkali-kali dia memanggil darah yang di pangkunya dan dirangkulnya itu. Dalam keadaan lengan kirinya terkilir, sukarlah baginya untuk melanjutkan mencari jalan selamat. Mereka masih tergantung di dalam pohon besar itu yang tumbuh agak miring di dinding yang terjal. Di bawah curam sekali dan mereka belumlah terbebas sama sekali dari bahaya, sungguh pun sementara ini tidak lagi terancam maut seperti tadi. Akhirnya Bicu bergerak lemah dan bibirnya pun bergerak, berbisik lirih. Sin Leong, Sin Leong jangan tinggalkan aku. Hampir Sin Leong tertawa. Gadis ini seperti orang tidur mengigau saja. Akan tetapi hatinya terharu karena igauannya itu membayangkan rasa takutnya, bukan takut mati karena seorang gadis seperti Bicu agaknya tidak takut akan kematian, melainkan takut ditinggalkan sendirian di atas sana, bersama Pangeran Cheng Han Hou dan para musuh itu. Mengingat pangeran itu, Sin Leong menggeram di dalam batinnya. Sungguh kejam sekali pangeran itu. Mengapa dahulu dia selalu menganggap pangeran itu orang yang baik budi? Sekarang dia mulai sadar bahwa apapun yang dilakukan oleh pangeran itu adalah demi kepentingan pangeran itu sendiri. Andai kata ada perbuatannya yang nampak baik, seperti ketika menyelamatkannya dahulu itu, maka perbuatan itu bukanlah terdorong oleh hati yang baik, melainkan dipergunakan sebagai siasat demi kepentingan dan keuntungan dirinya sendiri belaka. Baru kini terbuka matanya dan dia mengenal betul orang macam apa adanya Cheng Han Hou yang selama ini dianggapnya sebagai kakak angkat. Kini Bicu sudah membuka matanya. Terbelalak dia ketika melihat betapa dia berada di atas dahan, dikelilingi daun-daun yang begitu banyaknya dan tubuhnya terasa sakit-sakit. Teringatlah dia dan dia terbelalak bertanya.
Sin Liong, kita ini di alam baka? Ini sorga atau neraka? Kini Sin Liong tidak dapat menahan ketawanya. Akan tetapi dia menyeringai karena lengan kirinya terasa nyeri sekali. Hei, kita di mana ini? Di dalam pohon? Jadi kita belum mati? Wah, ngeri begini tingginya. Bicu kini merangkul dahan yang berada di atasnya sambil memandang ke bawah dengan mata terbelalak. Kita masih hidup, Bicu. Pohon ini menolong kita, akan tetapi lengan kiriku, sakit bukan main, terkilir agaknya. Harus dikembalikan ke tempatnya sebelum aku dapat mencarikan jalan keluar dari sini. Kenapa sampai terkilir, Sin Liong? Aku mengerti sekarang. Tentu ketika melayang jatuh tadi engkau menggunakan tangan kirimu menyambut dahan pohon. Betul tidak? Sepasang mata itu bersinar-sinar penuh kegembiraan seperti anak-anak yang dapat menebak teka-teki dengan tepat. Kau ini. Sin Liong tersenyum lebar. Tak dapat ditahannya itu karena sikap Bicu yang demikian lincah gembira, padahal mereka berada di mulut maut. Akan tetapi karena pundak kirinya terasa nyeri bukan main, senyumnya menjadi senyum menyeringai. Sakit sekalikah, Sin Liong? Bicu bertanya sambil memegang lengan kiri itu, akan tetapi tubuhnya bergoyang dan cepat dia menyambar dahan di atasnya lagi dan memandang ke bawah dengan ngeri. Hampir dia lupa agaknya bahwa dia duduk di atas dahan pohon berada di tempat demikian curamnya. Gerakannya ini menarik lengan Sin Liong dan tentu saja pemuda itu berteriak saking nyerinya. Maaf, Sin Liong. Dapatkah aku membantu? Bicu, engkau harus menarik lenganku ini sampai tulangnya kembali ke tempat yang benar. Tariklah kuat-kuat dengan tangan kanan, sedangkan tangan kirimu memegang dahan dan jangan lupa, kedua kakimu kau ikatkan pada dahan di bawah itu. Hati-hati, tempat ini berbahaya sekali. Jangan terlalu banyak bergerak. Bicu mengangguk-angguk, lalu mencari tempat berpegang yang kuat, mengaitkan kedua kakinya pada dahan di bawah, lalu mengulurkan tangan kanan. Mana lenganmu? Kesinikan. Sin Liong sudah merangkul lengan kanan kepada sebatang dahan, memegangnya erat-erat lalu dia mengulurkan lengan kiri kepada gadis itu. Bicu menangkap pergelangan tangan Sin Liong, lalu mulai menarik. Sin Liong menyeringai, memejamkan mata karena rasa nyeri yang amat luar biasa terasa olehnya, kiut-miut rasanya, menusuk-nusuk dari pundak sampai ke seluruh tubuh. Terus, tarik terus sedikit lagi. Dia berkata terengah-engah. Bicu tidak tega melihat wajah pemuda itu yang menjadi basah oleh peluh yang besar-besar, akan tetapi dia menguatkan hatinya dan membetot terus sambil mengerahkan seluruh tenaganya. Klok! Terdengar suara pada sambungan lengan dan pundak. Sudah. Cukup, seru Sin Liong. Bicu melepaskan pegangannya dan melihat betapa Sin Liong menyandarkan kepalanya pada dahan di depan dan lengan kirinya yang sudah tersambung kembali itu tergantung lemas. Sin Liong, sakit sekalikah? Suara itu demikian lembutnya dan mengandung isak gemetar sehingga Sin Liong melupakan rasa nyerinya seketika, membuka mata dan memandang gadis itu sambil tersenyum. Terima kasih, Bicu. Sekarang sudah baik kembali kedudukan tulangnya. Tinggal memulihkan saja. Sayang kita harus tetap tinggal di sini sampai lenganku dapat digerakkan kembali. Lalu dia bertanya heran. Engkau menangis? Engkau tentu takut sekali, bukan? Bicu menggunakan punggung tangan menghapus beberapa butir air mata di pipi dan yang tergantung di bulu mata. Dia menggeleng kepala. Tidak takut, bukankah engkau juga di sini? Aku hanya kasihan sekali padamu tadi. Mukamu menjadi mengerikan ketika engkau menahan nyeri tadi. Sin Liong tersenyum. Sekarang telah sembuh. Tapi kita tidak bisa kemana-mana. Bagaimana kita dapat keluar dari tempat ini? Sin Liong memandang ke arah dinding tebing. Memang tidak mudah. Akan tetapi kalau lengannya sudah sembuh, dia pasti akan menemukan jalan. Akan tetapi sekarang ini tidak mungkin. Hanya menggunakan sebelah lengan saja, mana bias mencari jalan keluar. Dan benarkah Bicu yang mencari jalan keluar, dia tidak tega. Berbahaya sekali pekerjaanku itu. Dan untuk sementara waktu mereka aman di pohon itu. Pohon yang cukup besar dan kuat. Kita terpaksa tinggal di sini, Bicu. Sampai berapa lama? Sampai aku dapat menggerakkan kembali lengan kiriku.
Demikianlah, dua orang muda itu tinggal di pohon itu seperti dua ekor kera. Dapat dibayangkan betapa sengsara keadaan mereka, apalagi karena lengan kiri Sin Leong belum juga sembuh. Mereka terpaksa melewatkan malam gelap di dalam pohon itu. Hati-hati, jangan sampai engkau tertidur dan terlepas peganganmu sehingga jatuh ke bawah, bicu. Sin Leong memperingatkan ketika cuaca sudah menjadi gelap. Hatinya khawatir sekali. Untung bahwa bicu adalah seorang gadis yang berhati baja, dan juga berwatak riang gembira sehingga dalam keadaan seperti itu pun masih suka bergurau. Sikap lincah jenaka ini membuat mereka tidak begitu merasakan penderitaan yang menekan lahir batin. Kalau terlepas mengapa? Malah tidak lagi menderita hidup seperti kera kelaparan begini, jawab bicu berolok-olok. Engkau lapar, bicu. Kau kira perutku terbuat daripada batu? Tentu saja aku lapar. Kau tidak. Mungkin. Mungkin bagaimana? Jangan berteka-teki engkau. Tinggal menjawab lapar atau tidak, mengapa mungkin? Habis rasanya bagaimana, lapar atau tidak? Aku bilang mungkin, karena menurut patut tentu lapar, akan tetapi tidak terasa karena kalah oleh rasa nyeri di pundakku dan rasa khawatir di hatiku. Apa sih yang kau khawatirkan? Kau masih bertanya lagi. Tentu saja keadaan kita ini. Apakah engkau tidak khawatir? Tidak. Sekarang kita masih hidup, bukan? Dan aman. Hanya lapar. Iya, hanya lapar. Sayang aku tidak bisa memburu kelinci. Enaknya daging kelinci bakar dimakan panas-panas, apalagi bagian paha dan pinggul, sedap. Mau tidak mau Sin Leong tersenyum dan aneh, membayangkan gambaran itu, dia pun mendadak merasa lapar. Akan tetapi hatinya masih khawatir sekali, bagaimana kalau gadis yang lincah itu menjadi lengah malam nanti, mengantuk dan terlepas lalu jatuh ke bawah sana. Dia menggigil kalau membayangkan kemungkinan ini, maka diam-diam di dalam keremangan senja, dia mulai menanggalkan bajunya dan dengan hati-hati dirobek-robeknya baju itu menjadi robekan panjang selebar tangan. Dia merobeknya dengan tangan kanan dan giginya, kemudian dia menggulung robekan-robekan itu menjadi tali yang cukup kuat dan menyambung-nyambungnya. Setelah selesai, dia lalu menyodorkan satu ujungnya kepada bicu. Bicu, kau terima ujung tali ini, katanya. Bicu menerima ujung tali itu, meraba-rabanya lalu berkata. Sejak tadi engkau diam saja ternyata engkau membuat tali ini? Dari apa kau buat? Dari bajuku. Lalu untuk apa? Ikatkan ujungnya pada pinggangmu, yang kuat. Kalau engkau mengantuk dan terlepas, engkau tidak akan jatuh melainkan tergantung pada tali. Setelah kubelit-belitkan cabang-cabang yang kuat, ujung yang satu lagi akan kuikatkan pada pinggangku. Bicu tidak berkata apa-apa, akan tetapi dari tali yang bergerak-gerak Sin Leong tahu bahwa darah itu melaksanakan petunjuknya. Hatinya lega. Kini cuaca sudah gelap sekali sehingga dia tidak dapat melihat bicu. Bayangannya pun tidak, karena tidak ada bayangan apa-apa sama sekali. Gelap pekat malam itu, melihat tangannya sendiri pun dia tidak mampu. Lama mereka diam saja. Sin Leong selalu mengingat keadaan bicu. Tadi dia sudah melihat betapa darah itu telah mendapatkan tempat yang enak, di antara dahan besar yang bercabang 3, sehingga darah itu dapat duduk terjepit cabang dan tidak akan mudah jatuh dan dapat duduk dengan enak. Tentu saja seenak-enaknya orang melewatkan malam di atas pohon. Dia telah melibatkan tali itu pada dahan yang kuat, baru ujungnya diikatkan pada pinggangnya. Dengan demikian, andai kata salah seorang di antara mereka terlepas dan jatuh, tentu akan tertahan oleh dahan itu dan tergantung, sedangkan orang yang akan dapat menarik dan menyelamatkan yang jatuh. Dia merasa betapa ada gerakan-gerakan dari arah tempat bicu duduk. Tali yang mengikat pinggangnya itu seolah-olah menghubungkan dia dengan bicu, setiap darah itu bergerak akan terasa olehnya. Hal ini menimbulkan perasaan lega pula. Akan tetapi sampai lama bicu tidak bicara, dan dia tidak dapat bertahan lagi. Bicu, engkau tidak apa-apa, kan? Tentu saja apa-apa, berada dalam keadaan seperti ini dikatakan tidak apa-apa. Aku sedang memikirkan betapa lucunya keadaan kita ini. Tidakkah engkau merasa lucu, Sin Leong? Lucu. Sin Leong mengingat-ingat akan tetapi tidak menemukan apa yang lucu. Bagiku tidak lucu melainkan menyedihkan dan sengsara, terutama lengan kiriku. Belum sembuhkah lengan kirimu, Sin Leong?
Sudah agak mendingan, kata Sin Liong membohong. Pundaknya membengkak, nyerinya bukan main, akan tetapi letak tulangnya sudah benar. Bicu, mengapa kau bilang lucu? Bayangkan saja. Kita saling berpisah, lalu saling jumpa. Dan lihat, apa yang kita alami bersama. Kita terjatuh ke dalam jurang maut, akan tetapi tidak mati dan tersangkut pada pohon ini dan kita terpaksa menjadi 2 ekor monyet di sini. Lucu tidak? Mengapa engkau ikut meloncat ke dalam jurang? Sungguh bodoh sekali perbuatanmu itu, mempermainkan nyawa sendiri. Sin Liong menegur karena memang marah dia kalau teringat betapa darah itu hampir membuang nyawa dengan sia-sia dan mati konyol. Apa? Terdengar darah itu berkata marah. Dan kau menghendaki aku berada di sana, di atas sana bersama jahanam-jahanam itu sedangkan engkau sendiri enak-enakan berada di bawah sini. Enak-enakan? Ya, enak-enakan. 1000 kali lebih enak berada di sini daripada berada di atas sana bersama iblis-iblis itu. Bicu membentak. Bicu. Sudahlah, aku mau tidur. Tidur? Hati-hatilah, Bicu, jangan terlepas dan jatuh, biarpun sudah terikat akan tetapi ngeri aku memikirkan kau jatuh. Peduli apa? Biar jatuh dan mampus. Jawaban ini demikian penuh kemarahan sehingga mengejutkan Sin Liong. Dia tidak berani bicara lagi, hanya mengingat-ingat mengapa darah itu menjadi marah tidak karuan. Mungkin karena lapar, mungkin karena takut, dan dia pun tidak boleh terlalu cerewet. Sin Liong duduk dan mengumpulkan napas, mengerahkan hawa murni untuk mengobati lengan kirinya. Dengan pengerahan hawa dari pusar, ia mengirim hawa yang panas itu menjalar naik dan memenuhi lengannya. Dia melakukan hal ini sesuai dengan pelajaran dari kitab yang diwarisinya dari Bu Beng Ho Chou. Dan ternyata hasilnya hebat sekali. Rasa nyeri di pundaknya perlahan-lahan lenyap, terbungkus hawa panas itu sehingga pundak yang tadinya berdenyut-denyut nyeri, kini menjadi nyaman dan denyut itu makin melemah dan akhirnya tidak terasa nyeri lagi. Dia melanjutkan usahanya itu, melupakan keadaan sekelilingnya. Dia harus dapat sembuh semalam ini agar besok dia dapat mencari jalan keluar untuk menyelamatkan dirinya bersama Bicu. Sin Liong. Entah berapa lamanya mereka berdiam sampai Bicu memanggilnya itu. Mungkin kini telah lewat tengah malam. Siapa tahu? Dia tadi dalam keadaan setengah bersamadi dan lupa segala sehingga lupa pula akan waktu. Panggilan suara Bicu itu mengejutkan dan seperti menarik dia kembali kepada kenyataan bahwa dia dan Bicu berada di dalam pohon di atas jurang yang curam, di tengah malam yang gelap pekat. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Akan tetapi baru sekarang Sin Liong melihat perubahan bahwa cuaca tidaklah segelap tadi, bahkan dia dapat melihat bayangan tangannya sendiri sungguh pun dia tidak dapat melihat Bicu. Di langit terdapat bintang-bintang berkelap-kelip. Aneh sekali melihat bintang-bintang ini, membuat dia hampir tidak percaya bahwa dia berada di dalam pohon, tergantung, antara langit dan jurang, bukan di atas bumi seperti biasa. Ada apakah, Bicu? Apakah engkau tidak lapar? Tadinya Sin Liong sudah lupa segala, juga lupa akan perutnya yang kosong, maka begitu Bicu berkata lapar, otomatis perutnya lalu terasa perih dan lapar sekali. Akan tetapi bersama dengan itu, juga dia merasa lengan kirinya sudah sehat kembali, tidak nyeri sama sekali. Tentu saja aku lapar. Dan engkau? Aku tidak lapar, aku sudah kenyang. Mengajak bergurau lagi, pikir Sin Liong. Engkau kenyang? Makan apa? Dia melayani. Makan paha kelinci panggang dalam hayal. Bicu tertawa. Tapi aku benar-benar kenyang, aku makan daun. Daun? Ya, kau pilih daun-daun muda, di ujung ranting. Cobalah, enak tidak pahit dan banyak airnya, lumayan, Sin Liong. Sin Liong tertarik. Tangan kanannya meraih dan dengan meraba-raba dia dapat merasakan perbedaan antara daun tua dan daun muda yang lebih kecil dan lebih halus. Dipetiknya ujung ranting itu dan dengan hati-hati dimakannya sehelai daun muda. Tentu saja bau daun, akan tetapi tidak bau busuk dan tidak pahit, bahkan ada manis-manisnya sedikit. Maka dimakannya daun itu sampai beberapa helai. Bagaimana rasanya? Kau benar. Daun ini cukup enak dimakan. Hihihi, engkau harus berterima kasih kepadaku, Sin Liong.
Penemuanku ini memungkinkan kita hidup di atas pohon ini seperti dua ekor kera, bukan hanya untuk beberapa hari, bahkan mungkin untuk selamanya. Apa? Selamanya? Mana mungkin? Mungkin saja. Kita setiap hari makan daun muda, dan daun-daun muda itu tentu akan tumbuh lagi, demikian setiap hari. Kita tidak akan kehabisan daun muda. Daun itu mengandung air, jadi kita tidak akan kehausan pula, dan andai kata kehausan, kalau hujan turun, kita tinggal berdongak dan membuka mulut saja. Hihihi. Tapi mana mungkin kita dapat hidup dan makan daun-daun saja? Siapa bilang tidak mungkin? Sin Leong, mengapa engkau begitu bodoh? Ingat, binatang-binatang yang terbesar dan terkuat di dunia ini, seperti kerbau, sapi, kuda, bahkan gajah itu makan apa saja? Tidak makan daging, tidak makan capcay atau mie bakso, melainkan makan daun dan rumput saja. Akan tetapi mereka itu bukan hanya hidup, bahkan hidup lebih sehat dan lebih kuat daripada manusia. Tapi kita ini manusia, bukan kerbau. Memang, tapi otakmu lebih bodoh daripada kerbau. Kembali Bicu berkata dengan nada suara marah. Bicu, aku. Sudahlah. Memang aku yang cerewet dan tolol. Kini suara itu bukan hanya marah, bahkan mengandung isak. Sin Leong melongo. Untung cuaca masih terlampau gelap untuk mereka dapat saling melihat, kalau tidak tentu dia akan nampak lucu sekali. Dia benar-benar bingung menghadapi Bicu. Mengapa Bicu demikian mudah tertawa gembira, bergurau, akan tetapi di lain saat sudah marah-marah dan cengeng? Hening lagi sampai lama Sin Leong merasa menyesal sekali bahwa dia begitu bodoh tidak dapat menyelami watak Bicu sehingga dia selalu membuat darah itu marah-marah. Padahal Bicu sudah begitu baik kepadanya. Bicu, kau maafkanlah aku kalau aku bersalah kepadamu dan membuatmu marah. Percayalah, aku sungguh mati tidak sengaja membikin engkau marah. Aku menyesal akan kebodohanku. Siapa bilang engkau bodoh? Engkau terlalu pintar, engkau lihai bukan main. Engkau seorang pendekar sakti yang bersikap sederhana dan bodoh. Saking pintarnya maka engkau tidak memperhatikan seorang gadis tolol macam aku yang cerewet sehingga aku dibikin kesal. Maafkan, aku Bicu, aku tidak mengerti mengapa aku selalu membuatmu marah, tadi pun engkau sudah marah-marah. Tentu saja aku marah, habis engkau selalu menghendaki aku tidak berada di sini bersamamu, engkau lebih senang aku berada bersama iblis-iblis itu. Engkau sungguh tidak mau menghargai orang, aku suka bersamamu, hidup mati, dan engkau cerewet saja mengkhawatirkan diriku. Mengapa engkau tidak mengkhawatirkan dirimu sendiri? Apalagi Sin Leong kini mengerti dan dia pun sadar bahwa dia terlalu mengkhawatirkan keselamatan Bicu, tidak ingat bahwa Bicu memang tadinya sengaja menyusulnya untuk mati bersama. Tidak apa-apa, hanya aku sudah merasa salah. Engkau tentu mau memaafkan aku, bukan? Ataukah tiada maaf bagiku? Sudahlah, perutku sudah kenyang, aku mau mengaso. Sin Leong lalu memetik lagi daun-daun muda dan mengisi perutnya yang kosong dengan daun-daun muda itu. Seperti sayur mentah, akan tetapi bukan tidak enak, dan lumayan untuk menahan perihnya perut. Akan tetapi semalam dia tidak tidur, mana mungkin dia tidur? Dia harus menjaga Bicu, siap menolong kalau-kalau darah itu terjatuh dan tergantung pada tali. Timbul kekhawatirannya, jangan-jangan darah itu kurang kuat mengikat pinggangnya. Hampir saja mulutnya bertanya, akan tetapi ditahannya karena dia teringat bahwa hal itu malah akan membikin marah darah yang berwatak aneh itu. Maka dia pun melanjutkan menghimpun hawa murni untuk mengobati lengan kirinya yang biarpun kini sudah tidak terasa nyeri namun dia masih belum berani untuk mempergunakannya dengan pengerahan tenaga. Luka-luka di tempat sambungan tulang tentu belum pulih benar, pikirnya, maka berbahaya kalau dipakai untuk bekerja berat. Dan ternyata selanjutnya Bicu tidak lagi mengeluarkan suara, sungguh pun kadang-kadang dia masih melakukan gerakan perlahan. Dan tidak ada terdengar napasnya yang menyatakan bahwa darah itu tertidur. Tahulah Sin Leong bahwa Bicu memang sengaja diam saja sungguh pun darah itu juga tidak dapat tidur dalam keadaan seperti itu. Pada keesokan harinya, begitu sinar matahari pagi mengusir kegelapan dan mereka dapat saling melihat, Bicu segera berkata, "Bagaimana dengan lengan kirimu?" Sin Leong menggerak-gerakkan lengan kirinya. Sudah tidak nyeri lagi, akan tetapi luka di sekitar sambungan masih belum pulih benar, kiraku belum mungkin dapat dipakai bekerja berat.
Kalau sampai luka-luka itu pecah lagi, akan sukarlah pulihnya, tanpa obat. Kalau begitu biar kita tinggal di sini sampai kau sembuh betul, kata Bicu akan tetapi Sin Leong masih dapat menangkap nada suara yang amat kecewa, yang ditutup dengan kemauan keras dan darah itu mengatupkan bibirnya kuat-kuat setelah berkata demikian. Tentu darah itu telah menderita hebat sekali duduk semalam suntuk di atas dahan itu, pikir Sin Leong. Biarpun aku belum dapat bekerja berat dengan lengan kiriku, akan tetapi kiranya aku akan dapat mencarikan tempat yang lebih enak untuk kita, bukan di atas pohon ini, Bicu. Kau tinggallah di sini dulu, aku yang mencari tempat yang baik di tebing itu. Aku tidak mau di sini sendiri. Aku harus ikut, kata Bicu dan Sin Leong tidak mau membantah. Dia melepaskan ikatan di pinggangnya. Baiklah, lepaskan ikatan di pinggangmu itu. Tali ini akan ada gunanya kelak. Bicu melepaskan tali yang diikatkan di pinggangnya. Baru tahulah Sin Leong bahwa ikatan itu kuat sekali sehingga sukar bagi Bicu untuk membuka simpulnya. Ternyata kekhawatirannya semalam tidak ada gunanya. Kenapa kau masih memakai bajumu? Bukankah bajumu sudah kau robek-robek untuk dijadikan tali ini? Itu baju dalamku yang terbuat dari sutera, lebih lemas dan lebih kuat. Baju dalam sutera? Wah, tentu indah dan mahal sekali. Memang, itu baju adik angkat pangeran. Pemberian Pangeran Cheng Han Ho. Ih! Bicu melepaskan ujung tali itu seperti orang merasa jijik. Sin Leong menggulung dan menyimpan di saku bajunya. Mari kau ikuti aku, tapi hati-hatilah, Bicu. Mulailah keduanya merangkak di antara dahan-dahan dan daun-daun pohon, Sin Leong di depan, diikuti oleh Bicu, mendekati tebing ketika mereka merangkak turun dari pohon yang tumbuh miring di tebing itu. Pohon itu besar dan cukup tinggi, dan batangnya ternyata besar dan kokoh kuat, tertanam di dalam tebing di antara batu-batu. Sin Leong turun dari batang itu, matanya mencari-cari jalan dan dia pun turun ke atas celah-celah batu yang besar. Dia menanti sebentar untuk memberi kesempatan Bicu juga turun. Ketika Bicu sudah menaruh kakinya ke celah-celah batu besar dan memandang ke bawah, dia menjerit dan Sin Leong cepat merangkulnya. Tubuh Bicu menggigil dan mengertilah Sin Leong apa yang menyebabkan darah itu ketakutan seperti itu. Jangan melihat ke bawah. Pula, di sini tidak berbahaya, di atas pohon itu lebih berbahaya lagi, katanya menghibur dan akhirnya Bicu dapat tenang kembali akan tetapi dia tidak mau memandang ke bawah. Memang mengerikan sekali kalau memandang ke bawah yang demikian curamnya. Membayangkan tubuh melayang ke bawah saja sudah membuat jantung berdetak dan kaki menggigil. Sin Leong mencari jalan, dengan hati-hati karena lengan kirinya tidak dapat dipakai untuk bergantung, terlalu berbahaya untuk mencoba itu. Akhirnya mereka tiba di tepian yang lebarnya ada 2 meter dan panjangnya 4 meter. Tempat datar sempit ini ditumbuhi rumput dan merupakan jalan buntu karena dikelilingi batu-batu yang bersusun rata sehingga tentu amat licin dan tidak mungkin didaki. Jalan satu-satunya dari daratan sempit ini hanyalah jalan yang mereka lalui tadi, yang menuju ke pangkal batang pohon besar. Betapapun juga, menemukan tempat ini membuat mereka merasa lega. Bicu gembira sekali dan dia pun lalu menjatuhkan diri rebah terlentang dengan tarikan napas lega. Tubuhnya yang terasa lelah semua itu kini dapat berbaring sesukanya di atas rumput dan sebentar saja darah itu sudah tidur pulas, miring menghadap dinding batu. Sin Leong merasa terharu dan kasihan sekali. Sampai lama dia memandangi wajah darah yang tidur pulas itu, tidur sambil tersenyum seolah-olah tiada apapun yang mengancam mereka. Darah itu agaknya merasa beruntung sekali dan lapang hatinya setelah menemukan tempat datar ini sehingga tidurnya demikian nyenyak dan enak. Sin Leong lalu bangkit berdiri, mengambil keputusan untuk mencari jalan keluar dari tempat itu. Akan tetapi baru saja beberapa langkah dia meninggalkan Bicu, dia teringat dan cepat dia membalikkan tubuhnya, menghampiri batu sebesar sepelukan tangan dan mengangkat. Akan tetapi baru sedikit dia mengerahkan tenaga pada lengan kirinya, dia hampir berteriak kesakitan, maka cepat dia melepaskan kembali batu itu. Untung tidak dipaksanya mengangkat tadi. Jelaslah bahwa lengan kirinya belum boleh dipergunakan untuk bekerja berat dan harus beristirahat beberapa hari sampai pulih betul. Kini dia hanya menggunakan tangan kanannya, disusupkannya jari-jari tangannya ke bawah batu dan diangkatnya dengan ringan saja lalu batu itu dibawa dan diletakkan di tepi jurang.
Dia memindahkan 4 buah batu yang cukup berat dan cukup menjadi penjaga dan penahan tubuh bicu kalau darah itu dalam tidurnya bergerak dan bergulingan sampai ke tepi jurang. Setelah yakin bahwa bicu tidak akan terancam bahaya terguling ke dalam jurang, baru dia meninggalkan bicu dan mencurahkan perhatiannya untuk mencari jalan keluar. Ditelitinya semua bagian dari dataran sempit itu, melihat ke kanan kiri, ke atas bawah dan depan belakang, mencari-cari jalan yang dapat mereka lalui untuk mendaki ke atas. Namun, dataran itu benar-benar merupakan jalan buntu, dan satu-satunya yang dapat dilalui hanyalah yang menuju ke pohon besar itu. Jalan naik ke atas tidak mungkin didaki karena batu-batu itu tersusun demikian rata sehingga merupakan dinding rata yang amat tinggi. Tidak mungkin mendaki tempat seperti itu. Dengan menggunakan sinkang sekuatnya, mungkin juga dia dapat naik untuk beberapa belas tombak tingginya, akan tetapi tidak mungkin kuat bertahan sampai naik setinggi itu, puluhan, bahkan ratusan tombak tingginya. Dan itu pun terkandung bahaya, yaitu sekali kakinya terpeleset, tubuhnya akan jatuh dan biarpun dengan ilmu apa juga dia tidak akan dapat menyelamatkan dirinya lagi. Apalagi kalau harus menggendong bicu. Dia tidak mau mengambil resiko berbahaya seperti itu. Setelah memeriksa, meneliti dan mencari-cari sampai beberapa jam lamanya, akhirnya Sin Leong terduduk dengan pandang mata muram dan dia termenung. Tidak ada jalan keluar. Itulah kesimpulan sebagai hasil dari pemeriksaannya. Mereka sama dengan terkubur hidup-hidup di tempat itu. Tali dari baju dalamnya yang panjangnya hanya kurang lebih 4-5 meter itu tidak ada artinya sama sekali untuk membantu mereka keluar dari tempat ini. Matahari telah naik agak tinggi dan hawa udara cukup panas ketika bicu terbangun dari tidurnya. Haus. Bersambung ke bab 69. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.